presentasikan tentang program unggulan saya, yaitu pelatihan bisnis online pada UKM atau dan UMKM Desa Kembang Getaan. Pelatihan UKM dan UMKM. Dari UKM merupakan singkatan dari usaha kecil menengah, yang artinya adalah suatu bisnis perniagaan produktif yang mandiri, dijalankan oleh individual maupun badan usaha, namun tidak berupa anak atau cabang perusahaan lain. Contohnya seperti warung kelontongan kecil-kecilan atau warung umumnya memiliki nilai aset yang kurang dari 10 juta. Berarti usaha yang modalnya kurang 10 juta itu bisa dikatakan UKM. Dan omsetnya atau keuntungan dari usaha tersebut kurang dari 50 juta bisa dikatakan UKM. Sedangkan UMKM merupakan singkatan dari usaha mikro kecil menengah pada umumnya dalam kajian ekonomi yang merujuk kepada usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha sesuai dengan kriteria yang ditetapkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Contohnya, sebuah perusahaan garmen yang memiliki karyawan sebanyak 50 orang. Untuk membangun sebuah usaha garmen diperlukan modal yang cukup besar, sekitar 50 juta hingga 100 juta rupiah. Ya, seperti garmen atau usaha fashion itu yang modalnya itu hampir 50 juta, sehingga omsetnya itu 100 juta menyentuh angka ratusan juta. Selanjutnya perbedaan UKM dan UMKM. Perbedaan pertama yang jelas terlihat adalah jumlah modal. Modal yang diperlukan untuk mulai sebuah bisnis UKM adalah kurang dari 50 juta. Jadi apabila Anda mendirikan usaha dengan modal 0 hingga 50 juta, usaha tersebut termasuk UKM. Sedangkan untuk UMKM diperlukan modal yang lebih besar, yaitu antara 50 juta rupiah hingga 300 juta rupiah. Karena membutuhkan modal lebih besar, UMKM ini lebih memiliki pengaruh terhadap perekonomian nasional dibandingkan dengan UKM. Selanjutnya yaitu bagaimana memasarkan marketing online atau digital marketing, pemasaran online. Yang selanjutnya yaitu definisi digital marketing. Suatu kegiatan pemasaran atau promosi sebuah brand atau produk dengan menggunakan media digital atau internet. Contohnya blog, website, email, dan media sosial lainnya. Selanjutnya kelebihan digital marketing. Kecepatan penyebaran. Yang kedua kemudahan evaluasi. Yang ketiga jangkauan lebih luas. Yang keempat murah dan efektif. Yang kelima membangun nama brand. Kelemahan dari digital marketing yaitu sulit diterapkan tanpa pengetahuan pengalaman. Yang kedua membutuhkan passion. Nah, di sini ada macam-macam media sosial. Biasanya seperti produk olahan makanan seperti jajanan ringan, seharusnya sebaiknya dipasarkan lewat online. Kenapa lewat online? Karena zaman sekarang banyak yang sering memasarkan lewat online karena ya banyak pengguna media sosial, sehingga ya dapatkan omset yang lebih banyak. Contohnya seperti YouTube ini nomor satu, media nomor satu yang di dunia yang sering digunakan untuk memasarkan atau selainnya. Yang kedua WhatsApp, pasti semua menggunakan WhatsApp. Yang ketiga Facebook. Kebanyakan Facebook ini yang menjualnya lewat marketplace. Di dalam Facebook ada aplikasi yang itu khusus untuk menjual produk makanan, minuman dan sebagainya. Yang keempat yaitu Instagram. Instagram juga banyak karena Instagram sering digunakan untuk anak muda. Yang kelima yaitu TikTok. Inilah contoh iklan produk dari
SCV Genteng Jaya Makmur. Di sini sudah dijelaskan ada jenisnya dan harga. Seperti inilah contoh iklan produk yang lebih spesifik, intinya ya lebih ke menuju pemasaran online. Sudah tertera alamatnya, ada websitenya, ada nomor teleponnya, dan tercantum dengan harga dan jenis-jenisnya. Di sini juga ada keripik tambah lada, ini juga dijelaskan dengan rinci. Jadinya setiap orang kalau melihat iklan ini pasti akan membacanya dan tertarik karena ada foto, ada variannya, harganya, dan mudah cara untuk beriklan di sini. Ini contoh blog. Blog ini sangat diperlukan untuk pemasaran online karena blog ini diakses melalui Google, biasanya melalui Google. Contoh biasanya mencari genteng super di Kembang, ntar munculnya seperti ini. Cara membuat iklan produk, caranya ya seperti tadi, melalui Canva. Dan kedua Photoshop, yang ketiga CorelDRAW, yang keempat blog. Yang tadi yang pertama ini membuatnya melalui Canva, yang ini melalui blog.com. Terima kasih atas partisipannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Adakah yang mau bertanya? Di sini saya mau bertanya, bagaimana kita agar bisa memilih produk dengan bagus dan sesuai keinginan? Karena kan misalkan biasanya kan yang ditampilkan gambar itu tidak sesuai dengan yang asli. Itu bagaimana caranya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana agar blog itu bisa menarik konsumen untuk memesan produk kita? Pertanyaannya, yang pertama yaitu bagaimana kita agar bisa memilih produk dengan bagus dan sesuai keinginan, karena biasanya ditampilkan di gambar tidak sesuai realita. Nah, biasanya kita sering mendapati ini kan di Shopee kebanyakan kan fashion, ya baju atau yang lainnya. Kita harus bisa memilih itu dari bagaimana sih yang bagus produknya dan diminati oleh banyak dan pengirimannya pun sesuai. Nah, kita bisa memilih atau melihat dulu. Biasanya kan Shopee itu menampilkan ulasan. Nah, dari ulasan itu kita dilihat bintang atau yang lainnya, komentar yang bagus. Biasanya itu rating nomor 1 itu bintangnya bintang 5. Nah, itu biasanya produk yang bagus dan sesuai keinginan kita. Kenapa? Karena kebanyakan pelanggan di situ merasa puas. Soalnya pasti ada ulasannya. Kalau barang sudah sampai ke konsumen, harusnya ada ulasan yang bagus. Nah, di situ kita bisa melihatnya. Setiap produk pasti ada ulasannya. Kita bisa memilih yang banyak bintang dan ulasannya yang bagus, itu aja. Yang kedua itu bagaimana agar blog itu bisa menarik konsumen untuk memesan produk kita. Nah, dari blog di sini saya menyontohkan blog Genteng Super ya. Nah, di sini saya menyantumkan pengertian dari genteng itu sendiri, manfaatnya dan jenis-jenisnya. Nah, dari jenis-jenis genteng pasti orang bingung memilihnya. Kan soalnya beda-beda jenis genteng tersendiri. Nah, yang paling sering konsumen banyak konsumennya yaitu genteng mantili. Nah, di situ kita harus menyantumkan kualitasnya, bahwa genteng mantili inilah yang bagus dan harganya pun bersaing lah, intinya ya nggak terlalu murah, nggak terlalu mahal. Nah, di sini harus blog itu menyantumkan kualitas, harga produk yang
paling unggul, intinya produk yang paling unggul untuk meyakinkan konsumen agar blog itu bisa menarik konsumen. Ya, bisa diterima? Ya, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya dan jawaban. Sekian dari presentasi dari saya untuk memaparkan sosialisasi UMKM dan UKM di Desa Kebangkitaan. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.